Sobat Rigusti, kembali lagi di Rigusti Channel. Kali ini gue berangkat dari Jakarta menuju Gunung Ciremai. Kali ini jam 4 pagi kita mampir dulu di Pasar Cilimus nih sob. Pasar Cilimus ini berada di dekat jalur pendakian Palutungan maupun Linggarjati. Jadi untuk teman-teman yang mau belanja logistik sayur dan lain-lain bisa di sini nih sob. Kita sampai ke base camp Palutungan jam 5 pagi sob. Tepat subuh kita sampai di sana. Lalu kita menunggu sampai jam 7 pagi nih sob. Buka jam 7. Dan ketika sudah jam 7, ketua rombongan akan dipanggil untuk diinstruksikan mengisi form tentang barang dan logistik apa saja yang dibawa. Nah, video ini gue buat sesuai dari tahapan-tahapan apa saja yang harus lo lakuin ketika sampai di base camp Palutungan. Penulisannya, misalkan bawa dua bungkus, isi 20 batang, kali 2 bungkus berarti kan 40 batang, total 40 ya, 40 batang, 2 bungkus dalam kurung 40 batang untuk penulisan rokok. Untuk penulisan beras itu yang dihitung per packingan. Misalkan 1 liter dibagi 2 packingan, ya ditulis 2 packingan bukan 1 liter ya. Yeah. Setelah di briefing untuk penulisan dan pencatatan, kita langsung pengecekan barang sob. Barang dan logistik harus dicatat dengan jelas. Setelah pencatatan barang dan logistik selesai, kita diarahkan untuk tes kesehatan nih sob. Tes kesehatan ini bayar 20.000 nih sob per orang. Nah, di Gunung Ciremai ini tes kesehatan dilakukan di base camp nih sob. Karena katanya untuk menghindari tes kesehatan atau surat kesehatan palsu nih sob. Setelah tahapan-tahapan lain seperti pengecekan barang, logistik, dan juga tes kesehatan, ketua rombongan akan bayar registrasi ulang nih sob, akan bayar simaksi. Oh, sampah sama jaket. Oh, transport siap. Makasih. Ya. Ini makan pas pulang ya? Ya. Siap, Jamila. Oke, udah. Oke, jadi per orang tambah 50.000 lagi. Per orang 50.000 dan kemarin pas booking 5.000. Jadi satu orang 55.000 plus kesehatan, cek kesehatan 20.000. Jadi per orang 75.000. Mantap. Tutup. Dapat cashback. Sampah dibawa turun. Tiket jangan sampai hilang. Kita dapat makan pas pulang. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Pendakian Ciremai akan kita lakukan setelah dengan segala persiapan yang untuk kita lakukan. Naik barang-barang yang nggak terlalu jauh jarak. Cuman jadi leader jangan terlalu cepat ya. Ada sweeper. Semoga lancar pendakiannya, cuaca cerah sampai besok, sampai kita dapat summit juga bagus. Kan Mandalika lagi bikin. Jadi pulang kembali nonton balap cuacanya dan selamat sampai masing-masing. Itu udah lumrah lah. Berdoa, kepercayaan dan masing-masing berdoa. Belum Mandalika itu jadi, wisata itu udah proses berjalan. Jadi begitu Mandalika udah buka, itu iya Mandalika buka itu Berdoa tentang program saya akan kita teruskan. pemerintah Lombok. Mandalika kan Yuk. Atap Jawa Barat berangkat. Atap Jawa. Hey.
Ya, elah. Oke sob, jadi seperti biasa rata-rata gunung di Jawa Barat itu pendakian di awal lewati rumah-rumah warga, pemukiman warga, lalu melewati perkebunan hasil tani dari warga sekitar sini. Itu jadi sudah menjadi ciri khas gunung-gunung di daerah Jawa Barat. Contohnya seperti Cikuray dan Gunung Gede Pangrango pun melewati pesawahan. Setelah trekking sekitar 15 menitan, kita udah sampai di gerbang selamat datang pendakian via Palutungan. Palutungan ini diambil dari kata lutung. Lutung dalam bahasa Sunda berarti monyet, karena di Gunung Ciremai ini masih banyak populasi monyet-monyet atau lutung. Nah, di gerbang ini terdapat shelter. Di sini shelter juga bisa digunakan untuk kalian berteduh ketika hujan. Nah, selain shelter, di sini juga ada toilet yang bisa kalian pakai dan gratis. Di sini fasilitas semuanya gratis karena sudah termasuk ke dalam biaya simaksi di awal tadi. Permulaan yang luar biasa, sekitar 15 menit trekking sawahan, pemukiman warga, dan biasalah vegetasi langsung ketemu matahari lumayan menguras tenaga. Kita udah mulai memasuki vegetasi hutan. Semoga kuat sampai pos 6 sebelum maghrib. Gaskan. Gerbang selamat datang ini menunjukkan bahwa kalian akan memasuki hutan Gunung Ciremai nih sob. Nah, jalur Palutungan ini terkenal akan jalurnya yang panjang. Jadi, teman-teman harus mempersiapkannya. Jalur dari gerbang menuju pos 1 itu cukup panjang nih sob. Estimasi sekitar 2 jam trekking. Tidak jauh dari gerbang yang tadi, kita langsung merasakan tanjakan-tanjakan yang menggelitik dengkul nih sob. Rasakan, nikmati, dan enjoykan sob. Semangat! Setelah kita trekking beberapa menit, kita sampai di pos checkpoint nih sob. Pos checkpoint ini untuk mengecek tiket kita semua. Nah, di sini katanya banyak pendaki yang ilegal nih sob, makanya ada pos checkpoint dan sekaligus di sini juga kita briefing. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di pendakian Gunung Ciremai jalur Palutungan. Ya, selamat pagi, selamat datang ya di jalur pendakian Gunung Ciremai ke Palutungan. Saya mau menjelaskan sedikit tentang jalur pendakian Palutungan, khususnya Gunung Ciremai. Jalur Palutungan yang pertama terkenal dengan keberagaman adat dan pasalnya. Jadi saya minta kepada teman-teman untuk menghargai adat istiadat yang ada di Gunung Ciremai. Yang pertama, tidak boleh berbicara sembarangan, buat apapun yang tidak layak dilakukan di Gunung Ciremai, dan membuang apapun yang tidak layak dibuang di Gunung Ciremai. Bisa dipahami ya? Mari kita sama-sama menghargai dan menghormati adat istiadat yang ada di Gunung Ciremai, khususnya jalur Palutungan. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya untuk titik poin pertama, yang pertama untuk pos air terakhir di pos 1, silahkan estimasikan kurang lebih 1,5 jam dari sini.
Silakan estimasikan buat masak, buat summit, buat naik sampai turun kembali. Secukupnya, jangan sampai kekurangan. Bisa dipahami ya? Untuk camp terakhir di pos 6. Silahkan camp terakhir di pos 6 tidak boleh melebihi di atas pos 6. Karena apa? Karena jauh dari pantauan petugas. Jadi silahkan camp terakhir di pos 6, apabila tidak sekuat teman-teman sampai pos 5 tidak apa-apa, sampai pos 4 tidak apa-apa, yang penting tidak menutupin jalur untuk membuat camp ya, seperti itu. Dan di pos 6 nanti kita menjaga satu titik perhatian. Silahkan apabila teman-teman membutuhkan api unggun atau menghangatkan tubuh, silahkan gabung jadi satu. Jangan sampai bikin titik perhatian baru. Apabila terdapat dan terlihat ada satu titik perhatian baru, terpaksa kita dengan tegas berikut sanksi. Seperti itu, bisa dipahami? Dan apabila teman-teman sehabis bikin apapun, masak, bikin teh, bikin kopi, bikin susu, dan lain-lain, silahkan sampahnya digantungkan agak tinggi. Jangan sampai berceceran di sekitaran tenda. Yang pertama, lebih ke kebersihan. Yang kedua, menghindari binatang buas termasuk babi. Di atas masih banyak habitat babi. Dan apabila teman-teman menjumpai dan melihat satwa yang ada di Gunung Ciremai, jangan sekali-kali memberi makan. Jangan sekali-kali mengganggu. Pada tujuan kita baik memberi makan, tapi nanti dampaknya ke kita. Nanti insting berburunya hilang, nanti ketergantungan sama kita, ujung-ujungnya nanti ngebegal ke kita. Karena rantai makanan sudah tertata dengan baik di Gunung Ciremai, jadi jangan pernah memberikan makan ya, apalagi mengganggu seperti itu. Dan selanjutnya next, untuk melakukan summit, silahkan melakukan summit tidak boleh melebihi jam 12 siang. Karena apa? Karena Solvatara Gunung Ciremai masih aktif. Apabila sudah jam 12 otomatis tertiup angin, nanti dampaknya ke kita, berbahaya ke kita. Nah, hirupan sulfurnya, jadi jam 12 harus turun kembali ke camp. Apabila masih ada yang di atas, terpaksa kita untuk memaksakan turun kembali ke camp. Seperti itu, jadi pahami? Terus selanjutnya, di Gunung Ciremai sendiri khususnya jalur pelusungan menerapkan aturan yang tidak boleh dilanggar oleh teman-teman pendaki. Yang pertama, tidak boleh membawa musik box, tisu basah, dan drone. Ada yang bawa dari ketiganya? Tidak ada. Apabila terdapat dan terlihat membawa dari ketiganya itu, terpaksa kita tindak tegas berikut sanksi blacklist langsung. Bisa dipahami? Siap. Terus selanjutnya kekompakan tim ya. Apabila teman-teman naik bareng harus turun bareng kembali. Menjaga teman-temannya satu kelompok, jangan sampai tercecer di jalan. Jadi harus saling nge-backup satu sama lain. Jangan meninggalkan temannya, jangan meninggalkan kelompoknya, saudaranya, kakaknya, dan hatinya juga ya yang ditinggalkan. Cukup mantannya saja seperti itu ya. Apabila cuaca buruk jangan dipaksakan untuk naik, karena tujuan kita utama apa? Pulang ke rumah dengan selamat. Keluarga kita menunggu di rumah teman-teman dengan selamat, seperti itu. Bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Cukup ya. Yang paling terakhir, tiket jangan sampai hilang. Nanti tiket ditukar sama voucher makan dan sertifikat. Tetapi harus dibarengin dengan sampah teman-teman. Apabila tiket ada, sampah tidak ada, terpaksa hangus untuk tiket dan sertifikat, voucher makan dan sertifikat ya. Jadi pahami, teman-teman berani bawa naik sampah, harus berani bawa turun kembali. Oke, ada yang tanyakan lagi? Cukup. Oke, mungkin itu dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman naik selamat, turun pun selamat. Berani naik Ciremai turun selamat? Enggak bisa. Ciremai turun selamat gimana ya? Ya harus turun selamat. Kalau turun nggak selamat bahaya tuh. Nah, itu mungkin dari kami ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sejauh ini tidak terlalu parah ya, banyak landai, namun tetap ada tanjakan yang lumayan. Landai, efeknya cukup landai gitu.
masih aman lah di awal-awal pembukaan. Mantap ya Mas Adit ya. Yuk guys, kita lanjut gaskan. Jalur BC menuju pos 1 bener-bener landai banget sob. Jarang banget tanjakan, namun treknya panjang banget. Treknya itu landai, banyak landainya dari BC ke pos 1 seperti ini. Oh gitu ya. Banyak landainya. Let's go. Boy, kita nge-recharge dulu. Gila, itu nge-recharge banget ya. Mantap banget, dangkul. Luar biasa. Gas kan? Di jalur Palutungan ini kalian bakal melihat ada 2 jalur nih sob. Di sini ada jalur pendakian dan juga jalur evakuasi. Nah, untuk para pendaki gue saranin banget untuk stay di jalur pendakian sob. Ada jalur khusus pendaki kok, jangan ke jalur evakuasi. Karena kalau kalian melewati jalur evakuasi, itu akan menghambat ranger atau pihak base camp yang sedang mengevakuasi pendaki yang sakit atau pendaki yang bermasalah nih sob. Memang katanya Mas. Ayo. Ayo di YouTube nih. Ayo. Ayo. Madu rasa yang memperkuat Minum. dan kesejahteraan umat gunung. Anjay. Obatnya kurang. Belum mana. Belum minum obat itu. Ntar habis makan baru minum obat. Kasian banget. Setelah dikasih datar sekitar 1,5 jam, sepertinya ini adalah sebuah turunan. Benar banget. Kita dikasih turun dulu sob. Kita dikasih turunan. Kita dikasih turunan. Turun banget sob. Turun banget sama sana. Wow. Ini
setelah perjalanan 2 jam 15 menit akhirnya kita sampai di pos 1 Cigowong. Ini adalah pos terakhir Makai dan pos terluas. Kita selesai. Ya guys, kita di Kamu dikurangin nggak apa-apa. biasalah. Ada abang, ada abang, benar. Gimana? Sampai pos 1 Cigowong, rasanya gimana? Dadah. Nami, hati-hati ya. Lumayan ya 2 jam setengah. Nanti ketemu di puncak ya. Pos 1 Cigowong ini adalah pos 1 terluas nih sob, dengan fasilitas yang paling lengkap. Ada musola, ada juga shelter, ada mata air yang sangat jernih dan bisa diminum, ada toilet dengan air yang mengalir sangat melimpah. Tadi lu keluarin nggak sih, Dek? Pos 1 kita makan dulu. Nasi yang udah dibungkus dari base camp guys. Mantap banget ini. Ngomel mulu tuh. Oke sob, jadi kali ini kita sudah prepare kembali untuk lanjut ke pos 2. Sekarang sudah setengah 2. Kita mau lanjut ke pos 2, pos kita. Dan kayaknya nggak lama istirahat di situ, langsung 12 ke pos 3. Karena pos kita kan dekat dan pos 3 kemungkinan bakal istirahat aja. Ini ada 10 menit sebelum mulai. Oke. Lanjut, gasket. Dalam sebuah perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Maka dari itu, mari kita mempersiapkannya dengan matang.